Saya Agnes Dirli, NIM 67-2019-049, Bahasa Indonesia kelas E akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia yang akan saya tampilkan dalam PPT berikut. Sejarah bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang digunakan hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Sejarah umum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebelum ini bahasa Indonesia digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya yang digunakan sebagai bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga digunakan untuk bahasa perdagangan antar sesama wilayah Nusantara maupun wilayah di luar wilayah Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas pada peninggalan kerajaan Islam. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1901, bahasa Melayu oleh Pan Op Gisen menyempurnakan bahasa Melayu tersebut. Pada tahun 1908, pemerintahan kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku. Dengan hal itu sangat membantu penyebaran bahasa Melayu. Pada tahun 1927, Dato' Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya dan merupakan pertama kalinya bahasa Indonesia digunakan. Pada tahun 1928, bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, dikenal dengan Pujangga Baru. Hal ini membantu perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1936, Sultan Takdir menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Tahun 1938, tepatnya tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938, dilaksanakan Kongres Bahasa 1 yang memperoleh hasil bahwa usaha pengembangan dan pembinaan telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia untuk perkembangan bahasa Indonesia. Sesudah kemerdekaan. Tahun 1945 menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang tercantum dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Tahun 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik Indonesia oleh ejaan Sewandi sebagai pengganti ejaan PAN. Tahun 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II yang merupakan hasil tekad bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia. Tahun 1972, melalui pidato di sidang DPR, Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Tanggal 31 Agustus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III, dan Kongres ini berusaha menetapkan fungsi bahasa Indonesia. Tahun 1983, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta, menghasilkan putusan mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar yang tercantum dalam GGBUN. Tahun 1988, diselenggarakan Kongres Indonesia V yang berhasil mengundang banyak orang. Kongres ini mempersembahkan KBBI dan Tata Bahasa Baku Indonesia oleh Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. 1993, dilaksanakan Kongres Indonesia VI menghasilkan Pembina dan Pembangunan Bahasa menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. 1998, tanggal 26 sampai tanggal 30 Oktober dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia VII. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Dari semua kejadian ini, bahasa Indonesia semakin lama semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi ekspresi digunakan untuk menyampaikan suatu ide kepada orang lain. Yang kedua, fungsi komunikasi merupakan fungsi yang dimulai pada pengekspresian diri, yaitu komunikasi yang tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Yang ketiga, fungsi adaptasi sosial merupakan fungsi korelasi dengan orang lain yang memiliki aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga sebagai manusia berhasil membaurkan diri. Fungsi terakhir, kontrol sosial merupakan fungsi bahasa yang punya relasi dan proses sosial dalam suatu masyarakat di mana kita harus berperilaku positif dalam masyarakat. Setelah membahas fungsi, saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa pemersatu, yaitu bahasa suku bangsa.
Setelah membahas fungsi bahasa, saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa pemersatu yang digunakan sebagai bahasa pemersatu antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, bahasa nasional, yaitu bahasa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Bahasa negara, yaitu bahasa yang digunakan pada administrasi negara untuk berbagai aktivitas, contohnya seperti pengantar resmi, belajar sekolah, atau perguruan tinggi. Bahasa baku, yaitu bahasa yang digunakan dalam pertemuannya resmi sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa penambahan kewajiban sebagai pejabat atau intelektual. Sekian penjelasan dari saya.